Oke, kembali lagi dengan Halotekin. Sebelum kita masuk ke dalam pemodelan atau modeling, ada baiknya kita mereview kembali bisnis problem yang sedang kita hadapi. Nah, model yang akan kita buat itu disebut dengan credit risk model, atau adalah sebuah model untuk memprediksi pinjaman mana yang akan gagal bayar. Jadi di sini kita akan memprediksi probabilitas si pinjaman ini apakah dia akan gagal bayar atau tidak. Nah, di mana jika probabilitasnya itu mendekati 1, artinya kemungkinan besar pinjaman ini akan gagal bayar. Nah, jika probability kita itu mendekati 0, maka kemungkinan besar si pinjaman itu akan berhasil bayar atau disebut dengan good loan. Nah, lalu mengapa kita harus menggunakan mesin atau machine learning? Karena kita ingin mengotomatisasi proses ini. Karena di dalam dunia fintech sekarang itu sangat banyak sekali pinjaman-pinjaman yang perlu dievaluasi. Maka dari itu kita perlu menggunakan machine learning atau mesin sehingga proses pengevaluasian ini dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Nah, dan itu juga salah satu keunggulan dari fintech dibandingkan dengan bank, karena kalau bank kan perlu evaluasinya itu sangat lama dan dilakukan oleh risk analyst. Oke, kita tanpa lebih lama lagi kita langsung saja masuk ke codingan. Nah, di sini terdapat 4 variabel yang akan kita gunakan untuk pemodelan, yaitu x-train, y-train, x_test, dan y-test. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa terdapat 4 variabel dan di mana kita memiliki 65 kolom dan 600.000 sekian untuk data tren kita dan 150.000 sekian untuk data tes kita. Nah, pertanyaannya apakah kita akan menggunakan semua kolom tersebut untuk kita training? Tidak, untuk dalam kasus ini kita tidak akan menggunakan semua kolom ini, tidak akan menggunakan semua ke-65 feature ini. Kita hanya akan menggunakan beberapa feature saja, yaitu feature-feature yang sudah di cleaning pada video-video sebelumnya, yaitu call need to clean. Nah, kita dapat melihat dulu. Nah, dari 65 kolom ini kita akan menggunakan 7 kolom ini, di mana 7 kolom ini sudah kita bersihkan. Oke, maka dari itu kita coba cek terlebih dahulu. Oke, term adalah jumlah lamanya si peminjam, berapa lama sih dia ingin melakukan peminjaman, rentang waktunya atau jatuh temponya. Di sini ada 36 atau bisa dikatakan loan ini membutuhkan 36 bulan sehingga dia sampai lunas. Itu adalah term atau frekuensi jatuh temponya. Sedangkan EMP length itu adalah employee length. Berapa lama sih dia sudah bekerja. Ini dalam satuan bulan kalau nggak salah. Sedangkan issue D itu adalah issue date. Kapan sih pinjaman ini di disburse atau dicairkan dananya. Sedangkan early credit line itu kapan sih kredit ini, kredit si orang ini ya, kredit si pinjaman ini itu dibuka untuk pertama kalinya. Sedangkan last payment D itu adalah kapan sih dia terakhir bayar untuk pinjaman loan ini. Next payment kapan sih dia akan membayar untuk pinjaman ini, dan last credit pool itu kapan sih kredit orang ini, kredit loan ini itu dievaluasi, dilihat historinya. Itu untuk pengertian dari setiap ketujuh kolom ini. Nah, dari teman-teman sekalian, bisnis problem yang akan kita hadapi kan kita akan memprediksi loan-loan mana sih akan gagal bayar. Nah, dari domain knowledge atau secara logika, apakah ketujuh kolom ini masuk akal, dapat menentukan pinjaman itu gagal bayar atau tidak. Nah, term sudah pasti jelas. Kita perlu menentukan, mengetahui berapa lama sih
si loans ini tuh dilunaskan, berapa lama jangka waktunya. Karena kadang semakin cepat waktunya untuk dilunaskan, maka kemungkinan besar loan tersebut itu akan gagal bayar. Nah, mungkin hal-hal seperti itu nanti kita bisa lihat di model interpretasi, tapi itu hipotesa yang kita punya. Employee loan juga itu sangat berpengaruh untuk menentukan apakah dia cepat akan bayar atau tidak. Karena semakin tinggi, semakin lama dia sudah bekerja, mungkin kemungkinan besar dia lebih cepat, lebih kecil kemungkinan untuk gagal bayar. Issue date juga dan lain-lain. Mungkin untuk next payment date itu tidak terlalu berpengaruh, karena ya jika dipikir-pikir next payment date entah kapan bayar berikutnya itu tidak terlalu berpengaruh. Mungkin kita hanya memilih untuk ke 6 feature ini saja, yaitu term, employee link, issue date, earliest credit line, last payment date, dan last credit pool. Oke, mari kita buat. Oke, dan kita bisa melakukan delete untuk next payment karena kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dan kita lakukan hal yang sama untuk X-test. Kita cek lagi. Oke, kita cek shape-nya saja. Oke, terdapat 6 kolom dan ratusan ribu rows atau ratusan ribu example dari pinjaman. Oke. Nah, namun untuk menginput data-data ini, untuk menginput ke 6 kolom ini ke dalam suatu machine learning, ke dalam suatu model, kita perlu mengubahnya ini menjadi dalam bentuk numerik, menjadi dalam bentuk sebuah angka. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat bahwa issue date, earliest credit line, sampai dengan last credit pool itu masih dalam bentuk tanggal. Nah, maka dari itu kita harus mengubah keempat feature ini menjadi sebuah angka. Nah, ini biasanya ini disebut dengan feature engineering, atau bisa dikatakan feature engineering itu kita menghasilkan suatu kolom baru dari kolom-kolom yang sudah ada. Oke, jadi ini sebelum kita masuk ke modeling, sebenarnya ini kita lebih cocok sebutnya feature engineering, dimana feature engineering ini sangat penting untuk mendapatkan hasil akurasi model yang sangat tepat gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, kolom apa sih yang kita bisa buat dari keempat kolom ini, dari keempat tanggal ini? Kita bisa membuatnya, misalkan kita today, kita pengen menarik tanggal sekarang. Today yaitu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Oke, nah di sini kita dapat mengubahnya dulu, mengubah bentuk formatnya dengan menggunakan string f time menjadi y.m strip d. Oke, nah ini sudah sama seperti keempat kolom tadi formatnya, yaitu seperti ini. Nah, maka dari itu dari sini kita sederhana saja kita dapat melakukan manipulasi matematik sederhana seperti contohnya seperti ini. Dan misalkan tanggal 17.02.01, apakah bisa? Oke, sepertinya kita harus mengubah dalam bentuk date time dulu. Oke, di sini kita dapat melihat dari tanggal sekarang sampai tanggal 2017 bulan Februari, atau di sini adalah issue date untuk pertama kalinya, kita dapat 2090 hari, atau bisa dibilang issue date ini
sudah 2090 hari dari semenjak dia dicairkan untuk loan ini. Nah, hal ini juga bisa berlaku untuk airless credit line. Kita bisa menggantinya sebagai 1994 0801. Nah, artinya sudah 10.390 hari semenjak kredit line ini dibuka atau dapat diakses untuk pertama kalinya. Nah, hari ini kemungkinan itu sangat berpengaruh ke model kita, karena mungkin misalkan tadi ternyata sudah 2090 hari nih semenjak pencairan dana untuk untuk loan ini, dan ya kemungkinan besar karena sudah 2090 hari dan jatuh temponya juga 36 bulan, kita bisa membaginya 2060 hari dibagi 60. Nah, itu bisa dapat 34 bulan. Artinya sedikit lagi ini harusnya sudah mau lunas. Karena karena sudah 34 bulan berlalu. Nah, apakah kemungkinan dia akan berhasil bayar atau tidak, ya kita kurang tahu. Tapi untuk kolom itu sangat cukup berpengaruh, sangat cukup mempengaruhi ke probabilitas gagal bayar atau tidak. Oke, maka dari itu kita sekarang coba membuat functionnya terlebih dahulu. Kolom ini df kolom today date atau hari ini. Ini juga kita harus mengubahnya dalam bentuk pd to date time, karena ini masih dalam bentuk string, kita tidak bisa melakukan pengurangan jika dalam bentuk string. Lalu mengakses kolom apa sih, dan dikurangi dengan ini, baru ini adalah month since plus kolom dan akhirnya, dan kita bisa membulatkan hasil akhir dari kolom tersebut, dan kita ngedrop untuk kolom yang sudah dilakukan. Oke, kita coba saja sekarang dulu date columns. Oke. Ini ada salah. Oke, di mana salahnya? Oke, sepertinya kita harus mengubah formatnya dulu untuk tidak mendapatkan error yang sebelumnya. Kita mengubah formatnya dulu menjadi BNY. Setelah itu kita mengurangi today date dikurangi df kolom secara vektor. Ketika sudah mendapatkan ini, baru kita membaginya dengan bulan, karena today date kurang df kolom itu hasilnya adalah hari, karena kita ingin mendapatkan month since atau bulan semenjak ketika kredit ini dibuka, semenjak loan ini dicairkan. Maka dari itu kita harus membaginya dengan 1 bulan atau 60 hari lah. Karena itu kita mendapatkan month since, dan kita melakukan drop untuk kolom kolom earliest share line, issue date, dan lain-lain.
Oke, selanjutnya kita juga harus melakukan hal yang sama untuk kolom untuk data tes. Oke, kita cek text test. Sudah benar. Oke. Nah, untuk itu setelah itu karena data tes sama data extrain itu sudah menjadi angka numerik semua, maka kita dapat melakukan pengisian dapat melakukan pemodelan. Namun sebelum itu kita harus melakukan pengecekan lagi, double check apakah X-test itu mengandung null atau missing value atau tidak. Oke. Oh, ternyata benar, X-test itu masih mengandung missing value dan pasti kemungkinan besar X-train juga mengandung missing value. Oh, oke. Karena kedua train nama tes itu masih mengandung missing value, maka kita perlu mengisi missing value tersebut. Nah, untuk mengisi missing value-nya, kita sederhana saja. Ada begitu banyak imputation untuk missing value, ada begitu banyak tekniknya, tapi untuk kali ini kita fokus mengisinya dengan median. Dan di sini fill NA, kita akan menggunakan metode fill NA dari Pandas, itu akan mengisi null values untuk semua kolom yang ada null values-nya. Dan di sini extrain.median artinya kita akan mengisi null values itu dengan menggunakan median mereka. Jadi misalkan terdapat missing values di kolom month since last payment date, maka dari itu kita akan mengisinya dengan median dari month since last payment date. Dan begitu juga hal yang sama kepada month since last credit pool. Oke, kita lakukan hal yang sama juga untuk X-test. Oke, kita melakukan pengecekan ulang. 0. Oke, sudah benar, sudah terisi. Maka dari itu sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam pemodelan. Kita buat dulu markdown-nya. Oke. Rule of thumbs atau aturan biasanya untuk melakukan pemodelan, kita harus memilihnya, kita harus mengawali pemodelan itu dengan model yang paling sederhana. Dan biasanya untuk kasus binary classification kita memilih logistic regression. Nah, dengan memilih pemodelan paling sederhana yaitu logistic regression, maka kita dapat menginterpretasi hasil yang kita sudah buat gitu. Nah, namun jika kita ingin jika logistic regression itu mendapatkan hasil yang kurang bagus, maka kita bisa mencobanya dengan model yang lebih kompleks seperti decision tree, random forest dan sebagainya. Nah, namun aturannya untuk pemodelan harus diawali dengan model yang paling sederhana. Jika modelnya kurang bagus, ya kita tinggal menambah datanya saja atau mencoba dengan model yang lebih kompleks. Kita mencoba logistic regression. Ini adalah model yang kita punya. Dan kita akan melakukan fit. Nah, model .fit ini artinya model kita yaitu logistic regression akan mencoba mempelajari data trend kita, mempelajari pola-polanya atau Y-trend kita, atau sama seperti bisa dianalogikan sebagai anak sekolah. Nah, anak sekolah itu setiap hari belajar, lalu setelah dia sudah belajar, maka akan ada ulangan setengah semester. Nah, ulangan tengah semesternya itu kita ibaratkan sebagai model .predict. Oke, jadi model .fit itu seperti belajar, persiapan untuk melakukan ujian tengah semester atau ujian semester. Nah, ujiannya itu bisa diibaratkan model .predict, yaitu kita ingin mengujikan X-test ini. Oke. Jadi setiap ujian pasti kan ada nilai kan. Nah, bagaimana kita mengukur
nilai yang sudah kita ujikan, atau bagaimana kita ingin mengukur model yang sudah kita pelajari dan kita ujikan ke X-test, bagaimana kita mengukur hal tersebut. Nah, kita sebelum itu kita perlu membuat data frame dulu. Kita buatnya sebagai result pd.data frame. Kita harus melakukan zip ypred baru ytest, dan di sini kita harus mengubahnya dalam bentuk list, dan columns-nya dan columns-nya namanya ypred ytest. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat data frame dari list. Ini kita nge-zip dulu, lalu dari zip itu kita ubah lagi menjadi dalam bentuk list, lalu kita masukkan ke dalam data frame. Dan columns ini hanya penentuan nama saja, nama kolomnya. Oke, kita buka sekarang. Oke, kita sudah buat. Oke, di kolom, di row pertama, di baris pertama ini kita bisa lihat kita salah. Kita ngeprediksinya 0, namun y-test kita itu 1. Oke, ini tipe. Nah, namun untuk yang lainnya ypred kita itu 0, y-test kita 0. Nah, salah satu teknik untuk mengukur berapa sih kesalahan kita, berapa sih berapa sih predik yang benar kita prediksi, kita dapat menggunakan akurasi skor. Oke, akurasi skor ini adalah y-test atau y aktual atau kunci jawabannya, ya kan? Dan ypred ini adalah jawaban kita sebagai murid. Oke. Nah, bisa dibilang nilai kita tuh 91 atau 91% benar gitu. Nah, jadi ini diulang lagi. Model.fit ini kita, misalkan kita sebagai murid, model.fit ini kita mempelajari soal-soal yang sudah ada, ilmu-ilmu yang sudah ada, lah kita latihan soal ya untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi ujian tengah semester atau ujian semester. Ya, kita benar-benar belajar pola-polanya. Nah, model.predict kita melaksanakan ujian tengah semester itu, atau kita bisa bilang soal dari ujian tengah semester itu ya X_test. Nah, untuk dan untuk melihat hasil dari jawaban kita, hasil dari ujian semester kita membandingkannya dengan y-test atau kunci jawaban. Bisa dilihat jawaban kita sebagai siswa di pinjaman ini yang di row pertama itu 0. Namun kunci jawabannya adalah 1, kita salah. Namun untuk yang pinjaman kedua kita benar, ketiga juga benar, keempat juga benar, dan seterusnya. Nah, untuk mengukur seberapa banyak sih kita benar, ya kita bisa menggunakan akurasi skor. Atau bisa bilang kita dapat nilai 91 dari 100 atau 91% lah. Oke. Nah, selain dari akurasi skor, kita juga bisa ada pengukuran lain namanya confusion matrix. Oke. Ini misalnya CM confusion matrix s.ypred. Nah, kenapa ada hasil 4 seperti ini? Nah, untuk menjelaskan kita coba mempercantik terlebih dahulu tampilannya agar lebih enak dijelaskan. SPLT import seaborn SSNS. Oke. Terus kita coba dengan sns.heatmap cm. Oke, namun di sini belum ada angkanya, kita tambahkan anode true. Sudah ada angkanya, namun tampilannya masih dalam tampilan scientific writing. Kita perlu mengubahnya menjadi integer, kita menggunakan fmt, dan kita ingin warnanya bukan hitam orange seperti ini, tapi blues. Oke.
Pasti teman-teman bingung, di sini apa, di sini apa. Maka dari itu kita perlu menambahkan label. Oke. Di sini setiap confusion matrix pasti ya true-nya adalah sumbu Y, sedangkan Y berarti adalah sumbu X. Oke, atau bisa dibilang Y test lah. Oke, di sini teman-teman dapat lihat untuk Y test berapa banyak sih kita memprediksi benar. Kita bisa lihat di sini adalah 0 dan kita nggak prediksi juga 0. Artinya kita memprediksi sebanyak 138.000 launch. Dan kita salah memprediksi Y-test yang bernilai 1, namun kita memprediksi sebagai 0 itu sebanyak 10.400-an. Ini dan untuk Y-test yang bernilai 1 kita berhasil memprediksi 849. Ini adalah prediksi yang benar. Jadi yang diagonal ini adalah hasil prediksi yang kita benar prediksi. Nah, kita juga melakukan hal hasil yang sama. Kita salah untuk memprediksi sebanyak 2113. Kita salah memprediksi atau misclassified untuk memprediksi yang 0, namun kita memprediksinya sebagai 1. Nah, tentunya kita ingin hasil diagonal yang ini dan yang ini tuh 0 gitu. Berarti artinya jika ini 0 dan ini ya model kita sempurna untuk memprediksi bad loan atau good loan. Oke. Sebenarnya kalau dalam kasus credit risk model itu target class-nya itu biasanya imbalance. Bisa dibilang untuk kita bisa lihat. Nah, bisa dilihat 0-nya itu sangat banyak sekali, 92%, sedangkan nilai satunya atau bad loan-nya itu 0,0, itu cuma 7%. Maka dari itu sebenarnya kasus credit risk model ini disebut dengan imbalance class atau imbalance problem lah, ya kan? Maka dari itu untuk mengukur metriknya kita tidak dapat menggunakan akurasi skor ini. Nah, kenapa kita tidak bisa dapat menggunakan akurasi skor ini? Ya mungkin teman-teman dapat mencarinya di Google. Nah, karena itu perlu satu video lagi lebih lanjut terkait penjelasannya. Namun ini misleading, ini bias. Kita tidak bisa menggunakan accuracy score untuk mengukur kemampuan model kita di kasus imbalance class seperti ini. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas erosi ausi. Nah, di mana metrik itu dapat mengukur secara benar untuk kasus imbalance ini, imbalance class dataset ini. Oke. Dan video selanjutnya juga adalah video terakhir di mana kita juga akan selain erosi kita akan juga membahas threshold, model interpretation, dan decision default. Mungkin cukup sampai situ saja video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.